Oke, Bu Yuli, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Ros sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Hari ini sibuk nggak Bu? Alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali Ibu. Kenapa Ibu Yuli? Selain perayaan Hari Guru di sekolah, hari ini saya dapat kedatangan tamu istimewa. Saya dapat memang sekolah saya ini kan fasilitas musola belum punya, belum ada. Kebetulan tadi donatur dari Arab Saudi datang. Masya Jadi Allah. hadiah Hari Guru saya, insya Allah murid-murid saya akan cepat dapat musola. Dapat Alhamdulillah, donatur dari amin. luar negeri, amin. Amin. Oke. Eh, terus Hari Guru dapat kado apa Bu dari anak-anak? Oh, tadi ada yang ngasih buket bunga, ada buket snack, ada apa tadi itu ada kue juga. Ya tapi kado paling indahnya itu tadilah Itu saya tadi ya Bu. dapat musola tadi tuh. Oke. Nah, Bu Yuli, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih, Bu? Oh gitu, saya Mhm. sebenarnya itu masih ada yang unek-unek ganjel. Ya, apa itu? Sebenarnya saya kan kepala sekolah tidak mengajar ke kelas ya, terjun Hmm, langsung ke kelas. ya. Tapi di sini saya ada permasalahan satu orang siswa yang alhamdulillah selalu guru-guru itu ada 3-4 guru laporan, Bu, si Arif begini, si Arif begini. Jadi ya saya otomatis sebagai kepala sekolah ya berusaha menengahi mereka dengan permasalahan anak ini gitu. Oke, jadi ada beberapa guru yang bermasalah dengan satu orang siswa. Iya, Oke. Terus kemudian Ibu sudah komunikasi dengan guru-guru yang bermasalah tadi? saya sih guru-gurunya bukan guru-guru bermasalah ya Bu ya, Mhm. cuman Iya. merasa terganggu mungkin ya dengan Mhm. siswa tadi. Mhm. Sudah saya panggil, "Kenapa? Apa masalahnya?" "Iya Bu, yang satu bilang bahwa anak ini sering bolos. Mhm. Ada lagi yang bilang bahwa anak ini Bu jarang di kelas. Ada Mhm. lagi yang bilang, ini kalau ngomong semaunya Bu di dalam kelas." Gitu. Jadi nggak ada etika, nggak ada adab lah Oh di dalam. iya. Terus Oke, etika. ya macam-macam lah namanya persoalan remaja ya di kelas ya gitu. Cuman karena yang datang menghampiri saya sudah lebih dari 3 orang, jadi ini saya anggap sebuah masalah serius deh Iya, jadinya. iya. Oke. Jadi, dari, coaching kita hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan gitu? Ada hasil apa gitu? Harapan saya sih saya bisa apa ya, merubah sikap Mhm. anak itu sehingga bisa baik di kelas, mengikuti pelajaran dengan baik, tutur kata sikapnya baik juga. Ya Mhm. tentunya tidak dapat lagi laporan bahwa guru-guru seperti ini, seperti itu Mhm. gitu. Itu harapannya sih. Oke, Karena ya jadi kasihan anak ini sudah di posisi kelas 9. udah mau selesai ya, Bu, ya? Ya, Mhm. Oke, jadi Ibu ingin agar si anak ini etikanya lebih baik, terus iya, kemudian juga kehadiran di kelasnya juga ada perubahan ya, Bu, lebih baik iya, lagi. betul. Oke, nah menurut Ibu si siswa bermasalah ini saat ini sebenarnya sedang ada di posisi berapa kalau kita skalakan 1 sampai 10 gitu dari etikanya terus apa ya kehadirannya di kelas menurut Ibu itu ada di posisi berapa? 1 sampai 10 saya meletakkan posisinya di posisi 6. Di posisi 6. Ya, 5 antara 6 ya, 5 antara 6. Tapi Oke. cenderung saya masih bisa saya tolerir 6. Mm-mm. Karena memang anak ini gimana ya, sudah bolos,
udah dikasih pengertian, saya panggil ya, saya panggil, saya ajak main, saya cari tahu kenapa permasalahannya. Sudah itu rajin lagi Bu. Setelah rajin 2 minggu, hilang lagi nih, dapat laporan lagi saya. Jadi Iya ya. seolah-olah anak ini cari perhatian gitu loh. Oh ya, seolah-olah si anak cari perhatian ya Bu ya. Oke, nah terus kemudian menurut Ibu punya kesempatan nggak sih buat memperbaiki perilaku anak ini? Ada kemungkinan untuk berubah tidak menurut Ibu? Saya yakin saya masih bisa merubahnya karena memang selama ini kan guru-guru nuntut ke saya udah sibuk keluarin aja dari sekolah. Saya Iya bilang ya. tidak segampang itu mengeluarkan siswa. Iya. Selama dia masih belum terlalu fatal, tapi kan dia sudah surat perjanjian Bu, kalau bolos lagi dia siap dikeluarkan. Baik. Kalau kita keluarkan siswa ini, dia di sekolah aja dengan etikanya seperti ini, apalagi kalau dia tidak sekolah, mau jadi apa seperti apa dia nanti di masyarakat. Saya selalu Iya. bilang itu sama guru. Jadi ya saya sangat berkeyakinan bahwa saya masih bisa berubah di akhir-akhirnya, ibaratnya saya masih punya 1 semester lagi ya sampai anak ini lulus. Ya. Saya insya Allah saya berkeyakinan optimis bahwa tahun tahun depan, tahun baru besok atau di semester genap, 1 bulan pertama saya bisa merubah anak itu menjadi yang lebih baik, datang tepat waktu dengan etika yang baik. Wow, luar biasa sekali ya Bu Yuli ya. Nah, kalau kan tadi kata Ibu ada di skala 5 sampai 6 nih, 6 karena ya. dengan keyakinan Ibu, kira-kira si anak ini akan berada di skala berapa menurut Ibu? Keyakinan Ibu gitu. Saya nggak bermuluk-muluk dia harus jadi masuk ke skala 10. Saya bisa merubah dia ke skala 8 aja itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Oke. Nah, kira-kira Ibu mau melakukan apa ini Bu? Untuk si anak ini dapat dari skala 5, 6 ini ke skala 8. Apa yang mau Ibu lakukan? Iya, yang pertama kan ini saya masukkan dapat laporan dari guru-guru saya. Otomatis yang pertama akan saya lakukan, saya harus memberikan semangat, motivasi buat guru saya bahwa kita sama-sama bisa untuk merubah anak ini. Karena kalaupun kita kembalikan ke masyarakat, ke orang tuanya, pasti akan hal negatif yang lainnya yang banyak. Nah, terus hal selanjutnya itu saya akan melakukan pendekatan secara personal dengan siswa sendiri, dengan orang tuanya, supaya terjalin komunikasi yang baik, supaya mereka bisa bekerja sama mendukung anak ini. Karena memang anak ini dibilang broken home, dia punya ayah tapi cerai, ibunya kerja, dia ditinggal sama kakaknya. Jadi ya saya harus bekerja sama dengan kakaknya sebagai wakil dari orang tuanya di sini. Yang pertama itu terus saya harus membuat komitmen nantinya dengan si Ari. Bahwa kalau saya bisa mempercayakan dia bahwa dia bisa menjadi yang lebih baik, seharusnya dia harus lebih percaya dengan diri dia bahwa dia bisa berubah menjadi yang lebih baik. Ya, Ibu akan merencanakan yang pertama itu memberikan semangat, terus kemudian memotivasi guru, terus kemudian pendekatan ke siswa dan orang tua, kemudian dengan ada komitmen dan juga kepercayaan untuk siswa ya Bu ya. Ya. Oke, nah dari langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tadi, kira-kira ada faktor pendukungnya nggak? Ada yang mendukung tidak gitu? Faktor-faktor yang akan mempermudah Ibu gitu Bu? Faktor pendukungnya ya pasti kerjasama dari guru-guru, dari rekan guru, dari guru BK, wali kelas,
orang Mhm. tua dan siswa itu sendiri Mmm. harus ya itu faktor pendukung saya Mhm. untuk mewujudkan Kalau tujuan saya. oh iya, heeh. Kira-kira kalau ada faktor pendukung kan mungkin kan ada faktor penghambat. Kira-kira Iya, ada nggak, Bu? faktor penghambatnya ini ya dari intern anak itu sendiri, mau nggak Mmm, dia berubah, itu faktor ini oke. penghambatnya. Kalau saya Oke. rasa kalau guru-gurunya ketika mereka saya ajak untuk kerjasama untuk membina siswa ini saya rasa Mhm. mereka akan mau, tapi ya Mmm, tergantung keinginan siswa itu sendiri. mhm. Nah, kalau ada faktor penghambat ini dari pihak si siswa, kira-kira Ibu ada alternatif nggak? Eee, Alternatif lain gitu, kalau si anak ini ternyata susah untuk diajak kerjasama, gitu. Mungkin Ibu ada alternatif untuk membangun kerjasama dengan si anak ini gitu? Saya akan coba melalui alternatif lain itu lewat teman dekatnya, Melalui teman lewat dekatnya. melalui teman Mhm, dekatnya. Karena ya anak ini mhm, juga kalau saat, namanya saat, bolos atau meninggalkan mhm, kelas, itu pasti mempengaruhi temannya untuk mengajak dia bolos mmm. gitu loh. Iya iya Jadi iya iya. ketika heeh, nanti kita kasih motivasi, kita kasih Mhm, masukan, bimbingan dengan temannya, kalau mhm. anak ini nggak temannya nggak ngikut kan dia nggak jadi bolos, Iya iya otomatis iya. dia akan jadi itu yang jadi alternatif Mhm. saya. Oke, bagus banget ya Ibu ini rencananya jadi selain guru, kemudian si siswanya dan orang tuanya juga ke teman-temannya ya Bu ya. Oke, nah untuk rencana aksi nih Bu, yang paling utama yang akan Ibu lakukan yang mana Bu di antara tadi? Ya Yang saya paling sih duluan? Heeh. yang paling duluan, ya Mhm. saya mulai dari, guru-guru dulu, Oke, setelah itu dari baru guru. heeh, mulai dari guru, maksudnya dari guru ya minta dukungan kerjasamanya Mhm, supaya jangan jangan bosen, jangan mhm. anggap-anggap pengabdian dia menunggu dia waktu lulus lah. Oke. Iya, jadi dari guru. Apakah ini bisa disebut bahwa skala prioritas nih yang utama sekarang adalah ke guru-gurunya dulu gitu, Bu? Iya, karena kan Mmm, mereka yang di kelas, mereka yang menghadapi anak ini, jadi mhm, ya saya minta gurunya dulu, di awal dari gurunya dulu mhm, bahwa, buka dada lebar-lebar, itu legowo, mhm, terima anak ini, mhm. terima kekurangannya, anggap ya kekurangan ini ya kita usahakan gimana caranya kita yang menutupi gitu loh. Menutupi maksudnya Oke, supaya anak ini bisa jadi lebih baik. oke. Berarti strateginya kolaborasi ya, Bu, ya? Ya. Oke. Nah, untuk waktu nih, Bu, kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu, untuk, melakukan aksinya Ibu ini, atau kegiatan Ibu ini? Ya aksinya saya rasa sih 1 bulan ataupun mundur 2 bulan itu udah terlalu lama menurut saya 2 bulan ini. Iya, Kalau 1 bulan mhm, kita mengadakan pendekatan mhm, intensif dari guru, dari siswa, dari mhm. kawan-kawannya saya rasa bisa tercapai tujuan Oke, awalnya. oke. Jadi kurang lebih butuh waktu 1 bulan ya, Bu, ya? Oke. Terus kemudian, apa yang perlu diperlihatkan nih, Bu, sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Apa yang perlu diperhatikan, Bu, sebelum merencanakan aksi nih? Apa dulu? Yang pasti yang perlu diperhatikan ya tujuan utamanya tadi, kita fokus pada Mhm, tujuan utama supaya semuanya berhasil. Setelah itu yang pasti diperhatikan lagi sikap kita ke anak, kalau kita menganggap anak ini mhm, dia nggak akan berubah, pasti anak mhm, ini nggak akan berubah. Tapi kalau sikap oke. optimis kita anak ini bahwa bisa berubah, Optimis ya, Bu, insya ya? Allah kita akan mu mudah dengan mudah gitu mencapainya. Mhm. Oke, jadi optimis ya, Bu, ya. Oke, dengan strategi kolaborasi. Oke, terus komitmen Ibu nih untuk melakukan rencana aksi apa, Bu, komitmennya? Komitmennya harus konsisten, Oh, konsisten harus ya, Bu? konsisten. Iya, Mhm, jangan ketika anak ini
anak ini jangan sampai ketika dia berubah hanya Mhm, sedikit saja itu tidak dianggap perubahan. Misalkan mhm, yang tadinya anak ini nggak pernah datang, tahu-tahunya datang terlambat, itu udah mhm. satu yang perubahan loh. Walaupun Iya, dia tadinya kan awalnya dia nggak datang, ketika dia datang mhm, terlambat berarti dia mhm, sudah berubah, dia mau datang ke mhm, kelas walaupun terlambat. Jadi jangan, iya, semena-mena langsung, "Ini anak ini nggak berubah-berubah." Enggak seperti itu. iya, Sekecil apapun itu mhm, kalau perubahan, ya perubahan yang lebih baik gitu. mhm. Apa nih Bu, kira-kira yang membuat Ibu tetap bertahan untuk menjaga kekonsistenan Ibu tadi? Tetap bertahan ya karena Mhm. saya nggak mau jadi pemutus ibaratnya masa depan siswa. Oh, Karena oke. kita kan nggak tahu ke depannya anak ini seperti apa. Jangan sampai hal langkah yang kita buat tahu-taunya anak ini putus sekolah itu akan berdampak buruk yang lebih jauh lagi gitu. Oke, ya jadi Ibu ingin masa depan si anak ini baik ya Bu ya. Oke, terus kemudian nih setelah coaching ini nih Bu, apa nih Ya, Bu tindak lanjut yang mau Ibu lakukan? tindak lanjutnya ya Mhm. langsung beraksi. Langsung beraksi ya Tindak Bu. lanjutnya harus langsung beraksi, terus tetap harus dalam pantauan walaupun anak ini sudah Mhm, berubah, jangan langsung lepas pantau, jangan. Tetap harus dipantau sampai dia bisa dengan lulus karena mengingat dia mhm. sudah kelas 9. Oke. Nah, Ibu tadi kan, cerita ada guru-guru yang sudah, eee, sudahlah dia dikeluarkan aja, tapi kan Ibu Heeh, tetap berkomitmen kan untuk mempertahankan iya si anak. Nah, iya. eee, apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Ibu buat tadi gitu? Iya. Konsisten dan lain sebagainya? Saya, alhamdulillah Bu, ini anak Mhm, sebenarnya bermasalah dari kelas 8. mhm, Karena kelas 8 guru-guru sudah minta saya untuk mhm, mengeluarkan. Cuman saya bilang sekali lagi, kita tidak semerta-merta mengeluarkan siswa seperti ini aja. Dan saya tetap mempertahankan, alhamdulillah yang tadinya dia seminggu bisa berapa kali bolos, alhamdulillah saya tanya ini, mhm, sekarang, "Udah bolos nggak?" "Nggak Bu, ini udah 2 minggu, ini nggak bolos." Nah berarti kan ada suatu kemajuan. mhm, Makanya itu komitmen yang saya pegang, anak ini pasti bisa berubah, oke, asal siap. kita tidak bosen gitu. Mhm, berarti siap bertanggung jawab atas keputusan yang sudah Iya, dibuat ya, Bu, ya? Oke. iya. Nah, dari proses coaching ini, Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya, yang udah saya dapatkan yang pasti Mhm, yang pertama udah lega, udah mhm. keluarin unek-uneknya. Terus Iya, sedikit banyak saya sudah mengetahui apa langkah selanjutnya, apa yang harus mhm, saya buat, apa yang mhm, aksi nyata yang harus saya buat, dan bagaimana caranya untuk tetap konsisten untuk menjalankan komitmen itu, gitu. oke. Baik, Ibu, kita udah di sesi yang terakhir ya, Bu, ya. Mudah-mudahan, Iya. eee, solusinya bisa segera dilaksanakan dan si anak juga ada perubahan ya, Bu, ya. Oke Oke. siap, amin. Oke, Terima kasih Bu Ros. sama-sama Ibu Yuli.